Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Dr. Andi Yusran, MSc. Sehari-hari Pak Andi sebagai pengajar pada pasca sarjana maupun program sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. Kali ini secara sengaja Pak Andi kita hadirkan untuk memberi pencerahan kepada terutama mahasiswa pemerintahan, ilmu pemerintahan, prodi ilmu pemerintahan, FISIP Undip Semarang dalam mata kuliah polling dan opini publik. Seperti yang saya sampaikan kepada Pak Andi bahwa kami juga membuka kesempatan kepada mahasiswa selain program S1 serta sebagian diantaranya adalah umum juga untuk bergabung dalam berbagi ilmu pengetahuan atas materi yang akan disampaikan oleh Pak Andi Yusran. Nah, Pak Andi, saya persilahkan. Saya sudah kasih ke Pak Andi co-host gitu ya. Silakan berkenan untuk dioperasikan secara mandiri dan kami akan menyimak dengan senang hati. Waktu kita memang hingga pukul 22, tapi sangat fleksibel. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak sampai pukul 22 supaya kita bisa di bulan Ramadan ini cukup istirahat begitu. Nah, saya persilakan Pak Andi untuk menyampaikan materi ini gitu ya, kuliah tamu hari ini, malam ini. Sepenuhnya saya persilahkan kepada Pak Andi Yusran. Silakan Pak. Masih termute Pak. Masih termute Pak. Baik, terima kasih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak NHS, setelah saya klik untuk share screen-nya, masih tampil sana tertulis host disable participant screen sharing. Jadi belum bisa saya men-sharing saya punya data. Mungkin saya dianukan menjadi host dalam posisi ini, menjadi admin, menjadi hostnya. Oh, tadi mungkin karena tadi sempat terlempar keluar. Nah, ini sudah saya ulang. Ya. Coba lagi. Di bawah itu Pak Andi, zoom di bawah. Nah, sebelah kanan. Terus. Sudah muncul kan? Sudah muncul. Kalau mau nge-zoom ini Pak, di sebelah sini Pak. Nah, ini dia. Ini pas persis. Nah, gambarnya layar. Nah, itu dia. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak NHS, yang teramat mulia juga saya hormatin, rekan lama saya. Berbahagia rasanya dan saya ucapkan terima kasih saya bisa berbagi info nanti dengan teman-teman dari Undip. Ya. Sedikit catatan saya bahwa memang saya termasuk baru kali ini saya diundang untuk hinggap sejenak. Saya mencoba menggunakan bahasa Melayu, hinggap sejenak di bumi Semarang. Masih asing bagi saya, walaupun sebenarnya waktu saya kecil saya pernah tinggal di Candi Baru.
di Unhas mungkin minggu depan saya akan diundang juga untuk presentasi bahan tentang public policy. Saya alumni dari sana juga, Hasanuddin, Gajah Mada, dan Pajajaran. Di samping dari mantan UKM Kuala Lumpur juga. Di Pajajaran lah saya berkenalan dengan Pak NHS. Karib saya di sana, sesama perjuangan. Terima kasih atas undangan ini. Saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman dari Undip, dan mudah-mudahan ke depan silaturahmi ini bisa berlanjut. Pertama saya ingin menyampaikan sedikit mengenai saya. Saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanyalah pengajar di program Pasca Sarjana maupun program Sarjana FISIP Universitas Nasional Jakarta. Hari-hari juga saya menggeluti bidang riset di Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Universitas Nasional. Jadi mungkin ada kaitannya juga karena malam ini, kalau saya tidak salah, memang pesertanya umumnya berasal dari program studi ilmu pemerintahan, saya kira. Ada sedikit korelasi ya di antara pusat studi yang saya pimpin di sana sebagai direktur risetnya. Di samping itu riset-riset tentang politik juga kerap memang saya lakukan. Tapi saya mohon maaf Pak NHS dan teman-teman lainnya, saya bukanlah pakar di bidang survei ini. Karena memang expertise saya di bidang kebijakan publik sesungguhnya, di public policy sesungguhnya. Tapi riset-riset mengenai kebijakan itu yang sering kami lakukan. Sehingga penelitian survei lebih mengarah kepada perilaku birokrasi sesungguhnya. Teman-teman yang lain barangkali pernah lebih fokus ke survei tentang perilaku politik. Namun demikian, ada satu survei besar yang pernah kami lakukan di UNAS, dan kebetulan saya menjadi ketua tim leadernya ketika kami diminta oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan riset tentang pemetaan politik nasional. Itu pada tahun 2018 akhir menjelang pemilu 2019. Jadi pemetaan politik itu kami lakukan dan hasilnya memang tidak kami unpublish, karena memang digunakan semata-mata untuk kebutuhan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Waktu itu Pak Cahyo, yang saya kira diminta oleh Presiden juga tentang pemetaan politik nasional menjelang pemilu Presiden waktu itu. Kami melakukan, nanti saya akan sedikit tampilkan sebagai sebuah kasus, dan teman-teman di Undip juga bisa menjadi bahan perbandingan sedikit. Mungkin itu yang sedikit catatan mengenai saya dan teman-teman yang pernah kami lakukan di UNAS. Namun survei yang lebih terbanyak adalah lebih banyak fokus kepada tentang tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Baik, saya kira itu saja sedikit pengantar dari saya. Selamat malam. Saya mungkin malam ini sedang tidak berada di Jakarta, Pak NHS. Saya sedang berada di Pekanbaru Riau, Bumi Melayu Riau. Karena memang Lancang Kuning. Lancang Kuning. Kalau dialek saya agak sedikit kemelayu-melayuan, mungkin karena pengaruh lokasi saya kira. Saya diminta untuk memberikan materi tentang metodologi jawab pendapat oleh Pak NHS. Awalnya saya katakan bahwa saya memang orang yang lebih tunak, dalam bahasa Melayu itu lebih fokus ya ke penelitian kualitatif sesungguhnya, tidak kuantitatif, lebih kualitatif. Namun beberapa riset yang saya lakukan, saya mencoba untuk memadukan antara kuantitatif dan kualitatif, karena sesungguhnya tidak satupun penelitian itu yang bisa menganggap dirinya yang terbaik. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Yang terbaik adalah memadukan, saya kira. Penelitian kami dengan Kemendagri 2 tahun lalu tentang peta politik nasional itu melakukan pendekatan mix, saya kira. Ada pendekatan yang kami lakukan secara kuantitatif, terutama ketika kami mencoba
melakukan survei mengenai apa namanya popularitas, likabilitas, kemudian elektabilitas bahkan calon presiden waktu itu, terpaksa memang kami harus melakukan metode kuantitatif. Di penelitian lain kami lakukan dengan pendekatan kualitatif, terutama ketika kami mencoba menelusuri apa persepsi publik itu tentang pemerintah pusat misalnya. Ya. Ketika kami lakukan apa namanya wawancara dengan tokoh-tokoh sentral di Aceh, Papua, itu menarik sekali bagaimana menggambarkan tentang persepsi mereka mengenai kondisi politik nasional, mengenai kepemimpinan nasional, berbagai hal. Itu kami lakukan memang secara kualitatif, kan memang tidak kami lakukan secara kuantitatif karena ini berkaitan dengan persoalan kualitas sesungguhnya. Soal persepsi seorang tokoh misalnya, karena tokoh ini juga adalah seorang opinion leader, maka sangat menentukan sesungguhnya. Bagi seorang penstudi yang memang fokus kepada penelitian kualitatif, biasanya lebih suka mengarahkan sebuah riset tentang persepsi, tentang apa namanya hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih jauh, ya, tentang kondisi-kondisi politik waktu itu. Kami lakukan survei secara mix tadi ya, dengan pendekatan mix, dan kami mendapatkan banyak data yang cukup baik waktu itu. Ya. Hasilnya yang kami coba lakukan nanti tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu 2019 sesungguhnya. Ketika itu pertarungan head to head saya kira antara 01 02 ya, dan hasilnya juga memang tidak jauh seperti itu. Kemudian peta politik sesudahnya, sebelum dan sesudahnya itu menarik juga. Kenapa yang kami dapatkan persepsi di publik, terutama dari apa namanya informan di lapangan, itulah menggambarkan politik nasional kita sesungguhnya di mata para tokoh tadi. Ya, jadi kami memang melakukan survei secara multi-stake random tadi, coba kami lakukan clustering juga. Ada wilayah Sumatera, ada wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan ada beberapa titik, dan kemudian menetapkan secara purposif sebenarnya tentang tokoh-tokoh siapa yang coba kami akan wawancarai juga. Ini sekedar apa namanya, sekedar sharing saja kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan itu. Sekali lagi saya nyatakan bahwa saya bukanlah ahli di bidang itu, karena memang saya pada posisi lebih fokus kepada public policy. Dan survei yang kita lakukan lebih mengarah kepada birokrasi. Namun demikian saya kira malam ini saya akan berbagi pengalaman dengan Pak NHS dan teman-teman lainnya berkaitan dengan metodologi jejak pendapat. Baik, di screen saya coba tampilkan ada 3 poin di sana tentang jejak pendapat. Saya sebelum masuk ke metodologinya, sedikit saya ingin gambarkan mengenai apa namanya jejak pendapat sebagai sebuah metodologi dalam melakukan pengukuran dalam politik Indonesia. Satu yang menarik dalam politik Indonesia adalah ketidakstabilan pendapat yang kerap didapati oleh peneliti di lapangan. Karena memang salah satu ciri negara berkembang itu adalah unstable pada posisi seseorang yang memberikan pendapatnya. Berkali-kali kami temukan masalah di lapangan. Ya, satu yang menarik waktu itu ketika kami melakukan penelitian melalui apa namanya jejak pendapat melalui survei. Ketika akan dilakukan pemilihan Gubernur Riau ya, tahun 2019 yang lalu, sebenarnya 2017, ada satu tokoh yang muncul di sana. Ya, kebetulan dia adalah tokoh wali kota Pekanbaru waktu itu. Ya, dikenal oleh publik Riau karena Pekanbaru termasuk sentral. Orang kabupaten setiap akhir pekan itu pasti ke Pekanbaru. Jadi perilaku apa namanya masyarakat kita di daerah itu saya kira di setiap daerah hampir sama ya, kecuali daerah tertentu yang memang pertumbuhannya sudah merata, sentra-sentra sudah cukup merata. Namun tidak demikian hal yang terjadi di Riau. Pekanbaru muncul sebagai kota satelit di sana, dan kabupaten-kabupaten lain itu memang menjadikan Pekanbaru sebagai kota tujuan waktu itu. Nah, kebetulan wali kotanya mencalonkan diri waktu itu dan termasuk tokoh yang paling populer. Tokoh yang paling populer waktu itu, namun dalam apa namanya dalam akhir ternyata yang bersangkutan itu gagal menjadi gubernur. Itu kan ada faktor politik lain. Yang menarik dalam riset saya itu adalah ketika kami lakukan wawancara, unsur pengenal misalnya identifikasi dari para sang apa namanya calon ini adalah
menganggap bahwa apa yang terjadi di Pekanbaru, semua yang dihasilkan oleh gubernur. Gitu. Sampai-sampai jalan layang, kemudian mall, itu menjadi bahan bagi masyarakat lokal itu, menganggap bahwa itulah keberhasilan seorang wali kota. Maka yang bersangkutan layak menjadi gubernur. Gitu. Ini menarik. Ya. Penelitian survei yang kita lakukan itu menarik di sana. Nah, kami mencoba melakukan perbandingan antara survei kuantitatif, kemudian kami lakukan juga melalui pendekatan kualitatif. Ya. Karena kami juga tidak cukup puas ketika mendapatkan data bahwa toko ini, wali kota ini leading betul gitu. Ya, elektabilitasnya itu melebihi yang jauh dari yang lain misalnya. Kami coba telusuri dengan wawancara lebih mendalam, mencari beberapa opini leader juga, ya di samping juga beberapa responden lainnya, kami mendapati bahwa kesan itu muncul karena yang bersangkutan dianggap berhasil menjadi wali kota, terbukti dengan pembangunan yang luar biasa. Ya, banyak hotel, banyak mall, banyak jalan layang misalnya. Jadi ukuran-ukuran yang seperti itu yang menjadi dasar sehingga yang bersangkutan itu dianggap electable untuk menjadi seorang gubernur. Ini kan jadi menarik gitu loh. Karena masyarakat pinggiran kita tidak paham bahwa keberhasilan seorang wali kota itu ada sesuai dengan tupoksinya sebagai wali kota pada konteks otonomi daerah misalnya. Sementara jalan layangnya, kemudian mallnya, jelas itu swasta yang punya, kemudian beberapa ruas jalan milik provinsi. Ya. Jadi yang berkeringat itu gubernur lama, kemudian sektor swasta, tapi yang dapat nama, yang punya nama ini adalah justru wali kota gitu loh. Ini menarik ya, menarik ya. Jadi ada semacam kecenderungan seperti ini menarik. Jadi ketika kita coba menelusuri faktor identifikasi mengapa yang bersangkutan menjadi sangat dikagumi, sangat karena dia nggak berhasil. Berhasilnya itu karena itu tadi, ya. Ukuran-ukuran itu bukan karena keberhasilan yang bersangkutan dalam pencapaian target RPJMD kota misalnya kan, dari target sekian sampai target sekian, bukan itu gitu. Tapi apa yang dilihat secara pragmatik ya oleh masyarakat. Nah ini juga menarik saya pikir. Kemudian yang kedua, kami juga menemukan bahwa dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif, faktor unstable itu kami dapatin. Karena masyarakat terkadang belum terbiasa memberikan jawaban secara jujur. Ya. Jadi kalau secara tertutup, kalau secara terbuka kita ajukan pertanyaan, mereka agak bingung. Ya. Kalau secara tertutup mungkin baru mereka bisa nama-nama kita buat listnya nama-namanya. Kemudian terkadang juga inkonsistensi di sana. Ya, kalau kita lakukan tracking survei misalnya nanti kita lihat beberapa jenis survei itu kita lakukan tracking misalnya, ya dalam beberapa saat saja sudah bisa berubah. Ya, hari pertama mungkin kita lakukan ini, kemudian bulan berikutnya itu berubah lagi gitu. Bulan berikutnya berubah lagi. Perubahan-perubahan itu bukan karena persoalan konstelasi politik lokal, tidak. Lebih kepada ketidakkonsistenan yang bersangkutan ketika pertama kali dulu ditanya tentang si A, si B, si C misalnya, begitu juga ketika pertanyaan berikutnya kita hadirkan. Gitu. Hal berbeda rasanya kalau kita bisa melihat ya, Washington Post ketika melakukan survei tentang calon kandidat presiden misalnya, 1 tahun bahkan sebelum Pilpres, itu hasilnya sudah mulai kelihatan. Dan itu stabil dia. Jadi hasilnya bisa direka dari 1 tahun sebelumnya gitu loh. Karena pada masyarakat modern, masyarakat yang sudah saya kira sudah high level pada sisi politik itu, ya mereka memang lebih stabil ketika menilai seseorang calon itu ya dia akan pernah berubah ya, sampai kapanpun, sampai ke hari H misalnya. Kalau di kita kan tidak. Itu jadi bandulnya itu bisa luar biasa. Maka hal seperti ini bisa terjadi. Maka survei yang kita lakukan pendahuluan untuk mencoba jejak pendapat tentang pilkada misalnya atau pilpres itu memang memiliki faktor yang cukup cukup besar faktor perubahan gitu. Maka biasanya dilakukan berkali-kali survei itu pada orang yang sama atau mungkin juga pertanyaan kepada masyarakat lain itu beberapa survei. Nanti kita lihat beberapa jenisnya. Jadi memang perlu kita lakukan itu. Tidak cukup misalnya hanya 1 kali. Kalau di Amerika mungkin cukup 1 kali. Teman-teman di Washington Post lakukan survei itu nggak jauh beda. Tahun depan misalnya paling bergeser sekian persen sekira. Karena memang masyarakat yang sudah sumber daya manusia yang sudah cukup stabil bisa menilai sang kandidat dari berbagai sisi sehingga kemungkinan kemudian melahirkan pilihan-pilihan yang nampaknya lebih stable dalam beberapa waktu ke depan. Kecuali terjadi turbulensi misalnya
ada perilaku sesuatu perilaku yang kurang berkenan sehingga yang bersangkutan bisa jatuh. Maaf Pak, Pak NHS, nampaknya saya biasa mengajar melalui Zoom, tapi saya masih agak sedikit bersemangat ketika memang tampil juga wajahnya gitu loh. Malam ini saya lihat hanya saya yang tampil, yang lain hanya nama, dan sebagian lagi hanya foto-foto gitu. Itu Pak, untuk mengurangi beban biasanya Pak, nggak apa-apa. Oh, mudah-mudahan ya, silakan. Oh iya, bisa jadi teman-teman mungkin yang supaya tidak ya. Oke, yang masalah bebannya agak berat, mungkin tidak masalah. Saya perasaan agak berada di ruang kesendirian. Nah, kita masih setia Pak. Baik. Terima kasih. Yang penting masih masih setia mendengarkan ya. Baik, ada 3 hal. Tapi intinya adalah sebenarnya sama. Ya, jadi metode survei dalam ilmu sosial itu di mana-mana sekiranya hampir sama saja. Kalau kita coba bandingkan tadi, ditawarkan ada 3 aspek tadi ini, survei, quick count, kemudian exit poll, sesungguhnya itu terkait dengan persoalan tujuan saja sebenarnya. Apa yang akan dilakukan? Kalau survei, ya memang kita ingin melakukan sebuah jejak pendapat untuk hal-hal yang bersifat prediktif ya, dilakukan sebelum hari H, kalau itu memang pilkada misalnya. Kalau quick count agak berbeda, bukan persepsi, tapi memang dilakukan setelah perhitungan dilakukan dan itu real sebuah hasil yang coba dihitung secara cepat. Dan exit poll, metode mengetahui publik yang dilakukan sesaat setelah keluar dari bilik suara. Ini berarti untuk menelusuri preferensi, mengejar kira-kira kalau exit poll itu apakah orang-orang yang selama ini mungkin diduga pendukung A itu tetap setia untuk mendukung A. Kemudian juga mungkin ada hal lain yang bisa dilacak dari exit poll itu untuk didengarkan tentang persepsinya mengenai seorang calon. Kemudian ketika dia bergeser pilihan, mengapa dia bergeser misalnya juga. Tapi sesungguhnya adalah bagian daripada untuk menyusun jawab pendapat. Saya malam ini akan lebih banyak ke survei, karena nanti quick count dan exit poll, metodologinya itu hampir sama saja penentuannya. Saya akan coba mengarahkan nanti bahwa survei, terutama survei politik, itu memang lebih banyak, terutama berkaitan dengan survei pemilu, pilkada misalnya juga, atau pemilu, itu teman-teman banyak menggunakan multi-step random sampling nantinya dalam penentuan sampel. Tapi sesungguhnya adalah ketika kita bicara mengenai survei, itu lebih global sifatnya, untuk melakukan proyeksi ke depan seperti apa, tentang persepsi publik, tentang perilaku pemilih macam-macam tadi, kemudian quick count itu mencoba menghitung cepat hasilnya, dan itu sedikit berbeda dengan real count. Kalau real count itu biasanya ya agak lambat, karena memang menunggu perhitungan untuk totalitas hasil daripada TPS. Sementara quick count-nya mencoba dengan metodologi ilmiah, mencoba mengambil sampel yang mewakili, kemudian ditarik kesimpulan, dan alhamdulillah hasilnya itu memang hampir tidak jauh berbeda kalau memang metodologi dilakukan secara ketat. Agak berbeda dengan survei. Kalau survei memang probabilitas untuk melakukan perubahan-perubahan itu besar sekali terjadi, apalagi pada negara-negara sedang berkembang seperti kita di Indonesia. Di banyak sekali faktor yang berpengaruh di sana. Ketika survei 3 bulan sebelum hari H dilakukan, tentang persepsi, tentang pilihan, tentang elektabilitas misalnya, itu bisa berubah total pada hari H, karena terkadang memang publik kurang memahami tentang kandidat atau tentang partainya. Yang kedua, masih banyak terjadi persoalan-persoalan seperti money politics, kemudian intervensi macam-macam tadi. Sehingga survei terkadang memang memiliki tingkat keakurasian dengan hasil agak sedikit bisa bergeser. Sementara quick count itu agak lebih pasti, dan itu memang marginnya sekitar 2% kurang terkadang. Sejauh memang tarikan samplingnya, metodologi yang lebih ketat dilakukan, dan itu menunjukkan fakta yang lebih menarik. Baik, saya mulai dengan survei. Pertanyaan tentu yang kita ajukan adalah apakah survei itu? Pak NHS, boleh saya tanya, teman-teman mahasiswa ini semester berapa sekarang?
Semester 3 lah, 3-4 ya. Semester 3-4 ya? Oh iya, iya, iya. Mirip-mirip dengan mahasiswa saya juga di UNAS juga. Oke, kalau itu saya tidak terlalu berat-berat dulu lah memberikannya. Iya, silakan. Kalau semester 7 mungkin memang ini menarik gitu loh ya. Oke, saya ingin memulai dulu dari awal sini tentang survei itu sendiri. Apakah survei itu? Itu pertanyaan awalnya saya kira yang lebih enteng. Penelitian kuantitatif berasal dari paradigma positivis atau post-positivis. Untuk adik di mahasiswa, saya ingin sampaikan mungkin sudah mengenali jenis-jenis penelitian tadi itu, ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif. Ilmu politik sendiri sebenarnya awalnya itu lebih kualitatif atau normatif ya, pengaruh ilmu hukum misalnya juga ilmu sejarah asal usul. Kemudian masuk ke fase kuantitatif sebenarnya, ya, era tahun 60-an lah mungkin 70-an. Itu pengaruh memang dari ilmu-ilmu eksakta seperti psikologi, ya, kemudian sosiologi, ya, dan paradigmanya menjadi paradigma positifis. Artinya begini, dalam ilmu politik itu kan kita bisa melihat apa tren paradigmnya, ya. Paradigmanya ada yang kita sebut sebagai tradisional paradigma tradisionalis, dan ada paradigma modern. Di tradisional paradigma ini adalah pendekatan ilmu politik yang memahami ilmu politik itu secara lebih normatif. Ya. Itu pengaruh pendekatan ilmu hukum, ilmu sejarah, macam-macam tadi. Artinya seseorang melakukan analisis itu sudah memiliki konsep-konsep bawaan, ya, seperti pendekatan ya, idealis, pendekatan realis misalnya itu masuk kategori pendekatan-pendekatan yang kita kategori sebagai pendekatan tradisional. Nah, perkembangan kemudian adalah ketika masuk pendekatan behaviораlis. Nah, behaviораlis ini dipengaruhi oleh pendekatan positivis sebenarnya di dalam ilmu-ilmu eksakta gitu, bahwa sesuatu yang dianggap ilmiah dan modern itu kalau penelitian itu dilakukan secara secara real, ya. Seorang peneliti turun lapangan itu bebas nilai misalnya kan, di lapangan dia kemudian membangun generalisasi, membangun konsep, kemudian mengembangkan teori ya, melalui proses induktif, dan secara induktif dengan teori itu dipakai lagi untuk menerangkan berbagai kondisi-kondisi fakta di lapangan misalnya. Jadi memang pengaruh positif itu artinya ada pengaruh bahwa dalam metode ilmiah itu sejatinya dilakukan melalui proses-proses riset yang lebih awal. Itu pengaruh jadi positifis. Sehingga memang penelitian yang bersifat normatif dan kualitatif itu mendapat pesaing juga di sana melalui kuantitatif. Menariknya adalah penelitian kuantitatif ini memang bisa mempercepat proses pengambilan keputusan sebenarnya, karena memang lebih memassal. Ya. Sementara kalau kita lakukan penelitian kualitatif itu agak lebih lambat misalnya. Tergantunglah saya pikir ya. Mungkin Pak NHS saya nggak tahu lebih fokus ke kualitatif atau kuantitatif. Tapi idealnya sih memang kalau kita memang padukan itu akan menjadi sebuah tren yang menarik. Banyak penjelasan-penjelasan perilaku politik bisa kita hadirkan setelah menguji secara kuantitatif nanti dengan analisis statistiknya hubungan variabel X variabel Y, kemudian kita bisa menjelaskan mengapa itu terjadi misalnya. Karena biasanya uji statistik itu berhenti pada persoalan ujinya saja. Ketika sudah menguji hubungan XI, sudah itulah kesimpulannya. Pertanyaannya adalah mengapa itu terjadi, itu tidak terjawab akhirnya. Maka jawaban itu bisa dihadirkan dengan pendekatan kualitatif gitu. Awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika waktu 2018 saya melakukan riset mengenai persepsi publik, mengenai perilaku pemilih misalnya, ya, itu terdapat hal yang menarik gitu loh. Seorang wali kota itu luar biasa ya, popularitas dan elektabilitasnya. Nah, ternyata kalau hanya penelitian kuantitatif kita lakukan, maka kesimpulan awalnya adalah seakan-akan yang bersangkutan yang akan menjadi gubernur, karena memang trennya luar biasa. Tracking pun dilakukan itu akan munculkan nama yang bersangkutan. Namun dalam perjalanan akhirnya ternyata tidak yang bersangkutan menjadi gubernur gitu. Karena coba kami telusuri pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah untuk mencari jawaban mengapa publik menaruh perhatian simpati, kesukaan, elektabilitas, popularitas kita kemudian
elektabilitas kepada yang bersangkutan gitu loh. Ternyata jawabannya itu. Ya. Dan calon lain muncul kemudian menawarkan alternatif. Dan berbagai apa namanya isu politik dihadirkan. Ya. Sebagian masyarakat sudah mulai memperkenalkan bahwa memilih seorang calon itu yang perlu dipilih adalah tentang kenali track record-nya, apa program yang dia coba tawarkan ke depan. Teman-teman dari kelompok civil society, LSM dan seterusnya coba menawarkan itu kepada masyarakat gitu loh. Sehingga berangsur-angsur masyarakat juga sudah mulai mengenal bahwa oh iya ya, sesungguhnya kapasitas seorang kandidat itu ya, harus diukur dari berbagai variabel gitu loh. Tidak sekedar melihat bahwa ketika dia jadi wali kota, mentereng kotanya gitu kan. Gitu loh. Mungkin agak berbeda sedikit ya dengan survei yang dilakukan oleh teman-teman terhadap gubernur Jakarta misalnya, gubernur Jawa Tengah ya. Itu menarik sebagai bandingan. Tapi yang saya ambil untuk kasus Rio itu juga sesuatu bahan yang menarik saya kira. Jadi ini saya lanjutkan kembali, apakah survei itu menggunakan berbagai metode dalam proses pengumpulan data, misalnya kuesioner, content analysis, in-depth interview, observasi, wawancara terstruktur. Intinya begini, survei salah satu penelitian berbasis kuantitatif. Artinya kuantitas jumlah yang menentukan kesimpulan. Sementara penelitian kualitatif, kualitas yang kemudian melahirkan kesimpulan. Maka kuantitatif itu memang butuh responden, ya, butuh ada populasi, kemudian ada yang dijadikan sebagai responden, ya. Kemudian ukuran-ukurannya adalah metodologinya nanti adalah keterwakilan dari para responden itu. Ya, butuh kecanggihan untuk menetapkan itu. Maka berkembanglah berbagai nanti model-model sampling, karena tergantung dari samplingnya juga misalnya. Karena ini kuantitas ya. Salah mengambil metodologi, maka hasilnya akan bias juga. Sementara penelitian kualitatif ya, mendasarkan kualitas sebenarnya. Kualitas yang akan menentukan kesimpulan nanti. Maka yang menjadi persoalan sana adalah kecanggihan seseorang peneliti untuk mencari seorang informan. Jadi informannya bukan responden, informan. Informan artinya orang yang memang bisa dijadikan sebagai titik untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai sebuah fenomena. Maka informan-informan itu penting. Di sanalah peranan peneliti untuk mencari informan-informan yang layak untuk ditanyai di sana. Ya, tidak semua orang ditanyai ya tentang persepsi mengenai kepemimpinan nasional misalnya, maka tukang becak mungkin nggak perlu kita tanya, gitu loh. Karena dia tidak ngerti mengenai kepemimpinan nasional seperti apa. Ya. Maka perlu yang kita tanya adalah orang terpelajar, kelompok-kelompok aktivis misalnya, karena sesungguhnya mereka yang akan terkadang membuat melahirkan atau bisa menggiring opini orang lain, gitu loh. Dan secara kualitas memang layak sekali untuk kita dengarkan persepsinya mengenai itu. Ketika kami lakukan penelitian di Aceh misalnya waktu itu, kami memang mengejar siapa-siapa tokoh-tokoh Aceh misalnya yang layak kami anukan. Jadi tim kami turun menanyakan itu, ngopi misalnya secara informal melakukan itu, kemudian juga dengan FGD kita lakukan, maka akan muncul FGD ini menentukan siapa-siapa orang adalah informan. Jadi teman-teman memang agak canggih juga caranya supaya menghemat biaya, ya, tidak mendatangi door-to-door informan ini, tapi membuat satu FGD, dan FGD ini dulu adalah informan-informan. Informan yang memang menjadi opini leader juga sesungguhnya. Ya, dan dalam masyarakat transisi kita misalnya, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, peranan daripada opini leader ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Beda halnya mungkin di Amerika orang tidak perlu opini leader di sana. Karena masing-masing individu sudah menjadi leader dan punya opini gitu. Tapi masalah pada masyarakat berkembang saya kira, ya, masyarakat transisi ya, persepsi publik banyak sekali ditentukan, diarahkan oleh opini leader ini. Maka perlu mengejar mereka karena mereka nanti akan membentuk opini di tingkat akar rumput misalnya. Dilakukan FGD dengan mereka, maka akan muncul semua. Ya, secara kualitas itu sangat berarti dan menjadi bahan yang baik bagi kami untuk melakukan menyusun berbagai argumentasi di sana, generalisasi di sana mengenai berbagai fenomena gitu. Tentang nasionalisme misalnya ya
masyarakat Aceh mungkin merasa bahwa jangan ajari kami tentang nasionalisme. Gitu loh. Kami mungkin lebih nasionalis ketimbang Anda, ya maksudnya kepada kami ya waktu itu menjadi surveyor, menjadi apa. Jadi dalam bincang-bincang secara santai pun mereka sangat-sangat Indonesianis gitu loh. Itu apa namanya pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban itu lahir kami coba lakukan memang menghindari formalitas. Ya, kalau kami bawa teks misalnya, kemudian kami berhadapan-hadapan, kami tanya, ya tentu ada sedikit faktor di sana yang membuat suasana menjadi agak kaku. Tapi ketika kita ini masalah strategi juga ya, masalah strategi. Ajak ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, cerita mengenai Republik misalnya, mengenai apa kasus-kasus tahun 70-an, apa tahun 57-an, 56 misalnya, kasus-kasus awal dulu ketika terjadi banyak penutakan daerah sampai kepada persoalan sekarang. Maka akan muncul bahwa ternyata itu persepsi mereka mengenai Republik, mengenai kepemimpinan nasional, mengenai kondisi politik dan seterusnya, mengenai demokrasi kita. Jadi menarik sekali. Apa kualitas dari orang-orang yang memang berkualitas. Secara kualitatif bisa memberikan informasi kepada peneliti, kemudian peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan sesuatu hal. Nah ini apa namanya menarik. Sementara kuantitatif tidak, ya, bukan karena persoalan itu. Perlu ditanyakan adalah keterwakilan di sana. Maka nanti muncullah teknik-teknik agar jangan sampai nanti dalam setiap kita lakukan riset, survei ke lapangan, kita hasilnya menjadi bias. Satu contoh misalnya, dalam penelitian kuantitatif pada pemilu presiden yang lalu misalnya, kita bisa melihat kalau orang politik itu sudah bisa membaca misalnya, karena sebelum pemilu itu dilakukan, peta-peta, klaster-klaster itu sudah mulai terbentuk sebenarnya. Jadi bisa dilakukan survei per klaster. Klaster Sumatera Barat misalnya, klaster Rio, apa namanya Sumatera bagian tengah, bagian utara, Sumatera bagian selatan. Paling tidak kalau Sumatera kalau kita mau petakan misalnya, kita bagi 3 klaster utara, tengah, selatan misalnya. Kalimantan juga demikian. Jadi memahami tipologi politik wilayah itu juga penting. Karena nanti coba kita melakukan clustering tadi dalam kerangka melakukan survei ini, melakukan multi-stake random sampling misalnya, maka terlebih dahulu juga kita mencoba melakukan clustering tadi itu. Karena kalau survei itu hanya sekedar mengedepankan jumlah, khawatir nanti kita terjebak pada bahwa sesungguhnya yang menjadi responden kita itu tidak homogen, sangat heterogen. Nah, posisi heterogenitas itulah yang membuat kita harus membuat clustering, ya, membuat stratifikasi karena terjadinya perbedaan-perbedaan pada responden itu. Akhirnya ya memang bisa terbaca. Jadi survei sebelum dilakukan memang perlu juga ada kecanggihan, ada pemahaman kita mengenai peta politik klaster di setiap wilayah gitu loh. Jadi pembagian klaster ini penting dilakukan juga. Membaca klaster Sumatera bagian utara seperti apa misalnya. Sumatera Utara pun juga tipologinya berbeda, antara Aceh sama Sumut juga berbeda gitu loh. Kemudian Sumatera Tengah itu agak lebih seragam di sana. Antara Sumatera Barat, Riau, Jambi misalnya. Itu pola-polanya agak mirip. Kemudian selatan juga agak berbeda lagi. Bengkulu, kemudian Lampung misalnya. Sumatera Selatan bagian selatan lagi itu agak beda. Jadi menariknya sih data pembagian clustering tadi ini itu dalam kerangka kita menetapkan sampel nanti. Jadi tidak dipukul rata, misalkan Sumatera penduduknya 10, Jawa 30, maka ambil sekian persen Sumatera, ambil sekian persen Jawa, nanti soal acaknya itu ya acak bebas. Ketika acak bebas kita lakukan, maka kita akan bias nanti. Maka acaknya perlu acak bertingkat dilakukan, utara siapa, tengah siapa, selatan siapa. Nanti kita bisa lakukan lagi subnya nanti. Jadi multi-stack kita lakukan, karena memang perlu ada. Nah ini untuk kuantitatif. Jadi kuantitatif itu memang butuh kecanggihan metodologi dalam pengumpulan data, kemudian penetapan sampel yang paling penting. Tentang besaran sampel nanti saya kira tidak ada masalah karena rumusan-rumusannya sudah ada. Tapi yang terpenting adalah membaca peta awal untuk menetapkan klaster nanti. Selanjutnya, ketika kita bicara tentang apakah survei itu, untuk apa pertanyaan yang digunakan? Bagi studi politik, pemerintahan dan seterusnya, survei kita lakukan dalam kerangka menjelaskan perilaku pemilih.
kecenderungan memilih, persepsinya terhadap kandidat atau partai, alasan memilih atau tidak memilih hasil pemilihan. Ini penting juga saya kira dalam rangka pemulihan politik bagi pemerintah tentunya bagian penting, ya, karena bagaimanapun jumlah yang memilih akan menentukan ya, persoalan keabsahan kepemimpinan nasional itu. Survei dilakukan ketika kita hendak melakukan generalisasi, misalnya ketika hendak melihat total pendukung partai tertentu. Kalau dalam ilmu akademik, generalisasi dilakukan dalam rangka membangun konsep-konsep. Tapi dalam hal praktis, ya, tentu kita hanya melihat bahwa survei dilakukan dalam kerangka untuk melihat berapa sih totalitas pendukung partai tertentu atau totalitas kandidat tertentu misalnya, sehingga mempersiapkan diri ke depan dalam kerangka kontestasi itu. Kapan survei digunakan? Ketika kita hendak menggambarkan karakteristik pemilih. Misalnya hendak menggambarkan bagaimana satu kelompok masyarakat memilih, kaitannya dengan profesi, gender, usia, dan ideologi. Ini menarik. Jadi peta-peta seperti ini menarik saya kira. Gambaran-gambaran mengenai itu penting sekali kita memilikinya. Bagaimana sih karakteristik pemilih masyarakat perkotaan misalnya? Ya. Apa pengaruh pertama yang mereka apa pertimbangan pertama mereka dalam memilih itu? Posisi masyarakat perkotaan, pemilih perkotaan itu biasanya lebih rasional mereka. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, profesi, itu banyak mempengaruhi perilaku politiknya gitu. Seorang misalkan pekerja kantoran dengan seorang wira swasta tentu berbeda persepsinya mengenai politik misalnya. Bagi seorang wirausahawan, ya sejauh iklim usaha itu baik, maka kepemimpinan itu dianggapnya baik. Sementara pegawai-pegawai kantoran misalnya melihat ya, sejauh upah itu bisa menarik, trennya menaik misalnya, ada perlindungan bagi pekerja, maka kepemimpinan menjadi baik. Sementara dunia akademik lain lagi. Gitu. Kalaupun gajinya tinggi misalnya, fasilitasnya baik, belum tentu persepsinya baik ya, atau positif terhadap kepemimpinan. Kenapa? Karena ada faktor-faktor intelijensia yang bisa menjadikan para akademis tadi itu menggambarkan secara lebih objektif terhadap kepemimpinan itu. Jadi ini survei itu saya kira bisa kita pakai dalam kerangka membuat karakteristik pemilih. Survei digunakan ketika kita hendak melihat hubungan-hubungan antar variabel, misalnya ketika hendak menilai hubungan antara kelompok usia dengan kecenderungan memilih kandidat atau partai. Ini juga menarik saya pikir, karena ternyata ada pengaruh antara kelompok usia dengan kecenderungan memilih. Itu loh. Orang-orang kelompok misalkan masuk gen Z, gen X, gen Y misalnya, itu kan menarik itu dipeta-petakan itu. Kelompok-kelompok yang milenial misalnya, dia akan cenderung kemana? Kemudian kelompok terkait dengan gender itu pria, perempuan itu akan kemana misalnya. Ini juga menarik itu peta-petanya. Bisa dibuatkan itu. Jadi survei digunakan dalam kerangka itu juga untuk melihat kecenderungan itu. Usia, gender, profesi sebagai variabel independen dan perilaku memilih sebagai dependen. Jadi mahasiswa yang ingin melakukan riset nanti bisa mencoba menelusuri itu ya. Pengaruh usia, gender, profesi sebagai variabel independennya dan perilaku memilih dia sebagai variabel dependennya yang terpengaruh. Artinya saya memilih itu dipengaruhi ternyata oleh karakter usia saya, gender saya ataupun profesi saya. Dan itu sangat-sangat berkaitan dengan perilaku memilih. Ini menarik saya kira bagi adik-adik yang akan merumuskan nanti. Merancang penelitian pemilu atau pemilu kada dengan survei. Nanti kita lihat nanti bahwa ternyata untuk quick count sama untuk metodologinya itu hampir sama saja, hanya saja tujuannya berbeda ya. Kalau quick count memang sasarannya ke TPS nanti. Sementara kalau untuk exit poll tetap memang langsung ke pemilih yang baru keluar dari bilik suara. Tapi pendapatan mencari sampel merumuskan itu hampir sama saja dengan metode survei. Merumuskan research question.
pertanyaan penelitian tidak hanya menentukan metode, tapi juga informasi atau data apa yang hendak dicari. Jadi merumuskan research question itu penting saya kira. Pertanyaan risetnya itu apa? Gitu loh. Untuk penstudi di strata 1, sebagaimana mungkin Adinda hari ini, ada terjadi kesalahan besar saya kira di dalam dunia akademik kita. Dan itu saya melihat ada beberapa titik ya. Dan bukan di Undip. Di Pak NHS, saya kira mohon maaf, bukan di Undip ini loh ya. Ketika saya membimbing mahasiswa, yang dia bawa ke saya, itu judul. Dia ingin meneliti, tapi judul yang dibawa. Saya bilang, Anda mau meneliti judul atau meneliti apa? Gitu loh. Karena dimulai dengan judul gitu loh. Ajukan judul penelitian. Biasanya kan begitu. Kalau kita baca pedoman riset itu di kampus-kampus, mengajukan judul penelitian ke Kaprodi misalnya. Ini judul yang diajukan gitu loh. Kok judul yang diajukan gitu loh. Anda mau meneliti atau meneliti apa atau meneliti judul itu loh. Karena persepsinya saya kira yang agak berbeda. Kemudian kesalahan yang kedua adalah ketika mahasiswa mengajukan itu, proposal itu menyamakan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Oke, di kuantitatif mereka sangat simpel saya kira. Bab 1, bab 2, bab 3, kemudian metodologi, masuk ke rancangan sudah bisa menetapkan kira-kira struktur bahasan seperti apa. 5 atau 6 bab. Ikut-ikutan mungkin yang kualitatif. Ya, mengajukan ini, mengajukan judul apa, kemudian masalah recent question-nya, kemudian metode, dan terakhir ditutup biasanya dengan struktur bahasan. Jadi antara kuantitatif sama kualitatif itu bersamaan hadir di sana, sama-sama mengajukan bab 1, bab 2, bab 3, padahal sesungguhnya itu ada berbeda misalnya gitu. Itu pengaruh kuantitatif saya kira. Hanya kualitatif terkadang ikut-ikutan seperti itu. Padahal sejatinya kualitatif itu ya sudah, lepas saja, bebas saja, tidak perlu ada dibatasi dengan sebuah pembahasan tentang bab per bab, karena bagaimanapun kualitatif itu bisa berkembang di lapangan. Ada penelitian-penelitian riset yang sesungguhnya nanti ada pelacakan bertingkat-tingkat kemudian bertambah. Ya, mungkin seorang peneliti merancang sekitar 5 atau 6 bab, tapi di lapangan bisa berkembang di 8 bab akhirnya. Karena itu berkembang terus metodenya. Sementara untuk metode yang bersifat kuantitatif memang sudah dikunci. Bab 1, bab 2, bab teori, kemudian metodologi, kemudian pembahasan, kesimpulan. Di pembahasan itu tinggal uji riset, uji statistik gitu. Kesimpulannya mendukung atau tidak mendukung misalnya, atau apa. Kesimpulan. Jadi memang tidak bergeser ketika dirancang misalnya 5 bab, selesai 5 bab. Dengan judul bahasan yang cukup barangkali sekitar 70 halaman, 80 halaman, selesai. It's no problem gitu loh. Tapi untuk kualitatif, nah ini celakanya di sini gitu loh. Saya banyak menemukan itu. Dan tidak hanya di S1, bahkan di strata 2. Gitu loh. Jadi kesalahannya terjadi betul gitu. Dia sudah patok bahwa ini. Padahal sesungguhnya penelitian kualitatif itu kita harapkan bisa berkembang di lapangan. Ketika yang bersangkutan periset itu mencari data sebanyak-banyaknya, kemudian mencari respons sebanyak-banyaknya, dan kemungkinan besar memang menjadi agak berbeda. Proposisi awal, saya tidak menyebut hipotesis, proposisi awal yang dia bangun di dalam draft itu bisa jadi memang akan berbeda. Ternyata begini ya, ternyata begini. Banyak hal baru bisa ditemukan di lapangan. Yang ketiga kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah ketika menyamakan antara riset kuantitatif dan kualitatif dengan sama-sama mengajukan nanti apa yang disebut dengan hipotesis gitu loh. Saya kira termasuk saya juga yang pernah mengalami hal yang sama dengan salah seorang Pak NHS ya. Ada teman dosen yang barangkali juga tidak memahami waktu itu mengenai itu gitu loh. Ketika disertasi saya pun yang kualitatif dipaksa untuk memasukkan hipotesis waktu itu gitu kan. Pembimbing waktu itu mengatakan ya sudah begini aja. Ya, di awal-awal kita masukkan hipotesis, tapi nanti di dalam tesis itu kita buang gitu. Karena saya mau mengajukan proposisi, ya, dan itu pun tidak itu hanya alternatif saja, bisa ya bisa tidak. Ini bukan hipotesis ya. Jadi kualitatif yang ingin disamakan dengan kualitatif atau kecenderungan yang ingin sama-sama. Jadi ada banyak hal saya pikir.
Untuk Adinda, saya kira penstudi ini perlu ada, pertama rumuskan research question tadi. Apa sih problem penelitian yang Anda lihat di sana? Kalau tidak ada problem, untuk apa diteliti misalnya? Diteliti kan ada problem. Dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dan itu tugas akhir bagi mahasiswa misalnya. Ada masalah, Anda melihat ada pemilu misalnya, ada demokrasi yang sudah dikembangkan, tapi hasilnya kok masih amburadul juga gitu kan. Korupsi merebak, pembangunan nggak jalan, padahal sebenarnya hipotesis yang dibangun dari teori mengenai demokrasi justru mendorong peningkatan terjadinya tingkat kesejahteraan, keterbukaan itu kan ya, persamaan, macam-macam tadi. Tapi di lapangan ternyata demokrasi yang dikembangkan dengan mulai seperti ini, tapi justru berbalik gitu loh. Terbalik, ya. Tidak ada keterbukaan, kepemimpinan juga lebih absolut, lebih tertutup sana, encapsulated. Kemudian tidak ada perkembangan ekonomi sana, yang ada perkoncoan misalnya itu loh. Anggaran itu lebih banyak bocornya, korupsi merebak misalnya. Ini kan antitesa dari demokrasi sendiri. Ini menarik untuk diteliti. Apa sih problemnya? Jangan-jangan di persoalan sistem elektoral kita misalnya. Ini saya agak ngeri-ngeri nih bicara tentang elektoral karena Pak NHS ini pakarnya gitu loh. Tentang itu tuh loh. Dia sangat tunak di bidang ini. Tapi kira-kira seperti itulah. Saya harapkan mahasiswa kalau saya coba Anda lacak misalnya gitu. Apa sih? Ya. Untuk S1 yang nggak usah berpikir tentang presiden saya kira. Ya, bicara sedikit tentang penelitian di tingkat lokal apa? Kepala desa gitu. Nah, pada saat itu kan genuine ya, dia asli, sesuatu yang sistem pemerintahan asli kita ada di desa. Ya, di sana ada demokrasi. Sebelum negara ini mengenal demokrasi, misalnya di desa kita tuh sudah tumbuh benih-benih demokrasi. Pemilihannya juga menarik ke sana, karena ada pemilihan secara langsung dilakukan di sana. Nah, bagaimana praktik-praktik demokrasi tingkat lokal itu? Bagaimana sistem pemilihannya gitu? Bagaimana proses-proses elektoral terjadi pada proses itu misalnya. Nah, karena itu adalah model mini dari demokrasi kita. Jadi nggak usah melihat dulu ke presiden atau melihat dulu ke pilkada, provinsi, kabupaten kota. Nah, coba lihat bagaimana posisi pemilu apa istilahnya kalau pemilu pilkades ya, pilkades itu kan. Nah, mulai dari prosesi awal mereka mulai penjaringan itu kan, itu udah mulai kelihatan masalah-masalah muncul di sana gitu. Kemudian panitia pemilihnya seperti apa? Ya, terkadang jangan-jangan yang jadi panitia pemilih juga itu adalah rekan-rekan incumbent misalnya. Ya, macam-macam lah, banyak sekali problem muncul di sana yang sesungguhnya menggambarkan demokrasi lokal kita. Karena demokrasi lokal kita itu adalah wajah demokrasi kita sesungguhnya sebenarnya. Jadi jangan hanya menyalahkan presiden, tapi coba lihat juga bahwa presiden itu adalah wajah kita. Ada tulisan menarik dari Cak Nun, bukan Nurkolis ya, Cak Nun ya. Di Kompas tahun berapa itu ketika fenomena mengenai Inul itu muncul, Inul darah sistem muncul. MH Ainun pernah menulis sedikit artikel itu, tapi menarik bagi saya, dan itu masih teringat saya. Ketika orang mulai heboh, ya, kemudian Omai Rama protes macam-macam tadi. MH menulis sedikit itu bahwa bahasanya pantat Inul adalah wajah kita. Ini menarik. Jadi fenomena mengenai Inul muncul karena memang orang Indonesia suka itu gitu. Ketika dia muncul mendapat respon, kemudian ratingnya tinggi. Kalau saya ini bawa ke dunia politik, saya ingin mengatakan bahwa kepemimpinan nasional kita itu adalah wajah kita. Gitu. Sedikit agak berbeda mungkin dengan Amerika ya. Jadi ini bisa dibantahkan apa yang saya katakan tadi. Ya, ketika Trump terpilih, sebenarnya sesungguhnya bukan wajah Amerika. Ya. Itu kecelakaan besar bagi Amerika, saya kira. Nah, Amerika itu mulai sadar setelah itu ya. Itu pengecualian saya kira. Jadi kepemimpinan di kita itu adalah wajah kita, dan itu gambaran kita gitu loh. Nah, begitu juga saya pikir kepada teman-teman atau dari mahasiswa tadi, memotret kepemimpinan nasional kita, lakukan riset mengenai itu, tapi prototipenya menurut saya ya sudah lakukan saya di tingkat desa. Saya malah mendukung mahasiswa-mahasiswa saya di strata 1, jangan yang ribet-ribet ya, yang ringan-ringan saja lakukanlah. Ya, Anda lakukan survei di sana,
Anda lakukan misalnya jejak pendapat atau apa, metode survei yang Anda lakukan tentang persepsi masyarakat tentang kepemimpinan kades misalnya, nah, gitu kan? Atau Anda ingin mengukur hal yang lain, gitu loh. Atau mungkin Anda ingin melakukan hubungan korelasi misalnya antara kualitas kepemimpinan tadi itu dengan prestasi-prestasi pencapaian RPJMDes-nya, rencana pengenjang desanya misalnya, gitu loh. Tentang popularitas, macam-macam tadi lagi. Saya kira menit. Ada question riset muncul karena ada persoalan penting yang perlu dipecahkan. Dan tugas daripada ilmuwan tadi itu adalah memecahkan masalah, menyederhanakan masalah, memberikan rekomendasi terhadap pemecahan masalah. Nah, salah satunya adalah dengan penelitian ilmiah. Dengan penelitian ilmiah kita bisa melakukan itu. Sumbangsi kita ke Republik ini adalah pendekatan ilmiah kita hadirkan dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan-persoalan sosial dan politik. Pertanyaan penelitian tidak hanya menentukan metode, tapi juga informasi itu apa. Apa yang akan kita lakukan itu ke depan? Apa yang kita cari? Misalnya penelitian ini hendak melihat bagaimana perilaku memilih dalam event pemilu. Partai apa saja yang disukai, dikenali, dipilih, dan dari mana pemilih mengenai partai itu. Penting juga. Supaya ke depan nanti ya berguna juga bagi masukan-masukan nanti bahwa bagi komunikasi politik misalnya bisa dipakai bagi perencanaan untuk pemasaran politik. Ternyata pemilih di wilayah ini itu memilih seseorang ya, karena ini, karena itu. Kemudian memilih seseorang itu, mengetahui mengenai seseorang itu dari media apa misalnya. Penggunaan media juga penting ditelusuri gitu. Kalau dulu kan media televisi yang paling ampuh itu. Hampir semua riset telah diteliti ternyata pemilih media. Tapi ternyata sekarang tidak lagi ya. Justru media sosial ini yang paling ampuh. Dan dia ada di setiap sudut, ada di setiap gang, ada di setiap genggaman ibu-ibu misalnya bahkan. Sehingga demokrasi elektoral kita banyak sekali ditentukan nanti oleh kemampuan kandidat masuk ke wilayah yang saya sebutkan tadi itu. Menggunakan media-media sosial misalnya. Yang kedua, merumuskan hipotesis, saya kira. Dalam sebuah riset tadi itu telah ada masalah tadi, kemudian kita membuat hipotesis. Namun ini tidak selalu mutlak ada. Penelitian deskripsi tidak memerlukan hipotesis. Kalau hanya untuk mendeskripsikan, jadi penelitian itu ada memang descriptive research, ada kemudian explanatory research, ya. Ada eksploratif, ada deskriptif, kemudian ada explanatory. Dalam penelitian explanatory itu memang mutlak membutuhkan hipotesis, karena ada sesuatu yang ingin coba kita uji di sana tentang hubungan sebab akibat tadi. Karena penelitian explanatory itu sebenarnya ingin menjawab persoalan, ingin menjelaskan sesuatu. Sementara penelitian deskriptif itu hanya mendeskripsikan sebenarnya, memaparkan, menyampaikan saja sesuatu, mendeskripsikan saja. Dan di sini teori menjadi penting. Ya, teori menjadi penting untuk hadir karena teori punya peranan penting dalam hal membantu peneliti, membantu ilmuwan, membantu untuk mendeskripsikan masalah, kemudian membantu peneliti untuk menjelaskan masalah, dan membantu peneliti untuk membuat proyeksi terhadap sebuah masalah. Gitu. Jadi teori nanti juga sangat berguna bermanfaat itu. Hipotesis biasanya dirumuskan dari suatu kerangka teoritik, misalnya pemilih perkotaan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dibanding pedesaan dan pemilih. Jadi itu hipotesis yang memang sudah dikembangkan oleh peneliti-peneliti, oleh ilmuwan. Ada korelasi antara status sebagai masyarakat perkotaan dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding masyarakat pedesaan di dalam setiap pemilu. Tapi ini pun juga tidak mutlak ya, tidak mutlak. Hipotesis itu memang tidak harus dibuktikan, tidak harus. Tapi itu penting dikira dalam kerangka membantu peneliti untuk melakukan mengkerangkai penelitian dia. Ada hal yang menarik bahwa kalau teori yang menyebutkan bahwa pemilih perkotaan karena pajanan media massa, keterbukaan informasi macam-macam tadi, SDM dan seterusnya tadi, membuat masyarakat perkotaan itu menjadi lebih tinggi tingkat partisipasinya ketimbang masyarakat pedesaan di dalam pemilu atau pilkada. Dan ini terbantahkan ternyata di dalam beberapa data terakhir yang saya miliki juga. Beberapa kasus pemilihan, itu ternyata perkotaan lebih rendah daripada pedesaan. Untuk kasus Riau, saya coba ambil beberapa sampel, setelah saya teliti, ternyata pemilu perkotaan itu lebih rendah daripada pemilu pedesaan. Kok bisa terjadi? Secara teoretik, iya. Tapi dalam prakteknya, pemilu perkotaan justru menghindar dari pemilu
pemilih ketika hari terjadi. Kenapa? Ketika hari terjadi itu dinyatakan sebagai hari libur. Masyarakat perkotaan umumnya adalah masyarakat pekerja. Ya. Saat libur itu justru mereka manfaatkan untuk berekreasi ternyata gitu. Ini menarik saya kira. Ini Pak NHS juga teman-teman bisa kita compare nanti, kita coba dengan daerah-daerah lain itu loh ya. Jadi saya membangun sebuah kerangka pemikiran bahwa masyarakat perkotaan justru kecenderungannya lebih rendah pemilih partisipasinya dalam pemilu atau dalam pilkada ketimbang masyarakat pedesaan. Kenapa? Karena saat itu memang diliburkan hari. Ketika libur itulah dia nyuri waktu untuk berwisata gitu loh. Udahlah ini mumpung hari libur saya berwisata lah gitu loh. Sementara masyarakat pedesaan diliburkan betul-betul dipakai dalam kerangka untuk memberikan suara. Apalagi ada persepsi misalnya bagi masyarakat pedesaan ya, dianggap memilih itu adalah kewajiban. Sementara orang perkotaan sudah sah, apa saja dia menyatakan bahwa memilih ikut dalam pemilihan itu adalah hak, sehingga mereka ya tidak ingin menggunakan haknya, dan itu absah juga saya kira. Sementara masyarakat pedesaan punya persepsi lain bahwa ini pemilihan umum, ini gawean negara, gawean politik, wajib kita untuk hadir gitu loh. Jadi saya temukan itu ada hubungan itu, ternyata ada bantahan-bantahan juga secara teoritik bahwa masyarakat pedesaan ternyata dalam banyak kasus itu bisa lebih tinggi tingkat partisipasinya ketimbang masyarakat perkotaan. Jadi itu tentang membangun hipotesis ya. Jadi hipotesis perlu dibangun. Hipotesis nanti dibangun setelah kita coba mengangkat teori, dan biasanya mahasiswa S1 itu diminta juga untuk lakukan telah terhadap riset terdahulu. Jadi setelah menelah riset-riset yang terdahulu yang punya objek yang mirip dengan kita punya penelitian, kemudian kita membaca teori seperti apa, baru kita biasanya itu membangun alur pikir, kerangka pikir itu yang kemudian kita turunkan menjadi hipotesis. Hipotesis kita bangun setelah kita membangun kerangka pikir lahir dari teori dan hasil-hasil riset terdahulu, sehingga hipotesis misalnya lebih mendekati kepada kerangka pikir tadi. Tapi hipotesis tidak harus selalu dapat dibuktikan, karena hipotesis nanti ternyata bisa dibantah. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa perilaku pemilih perkotaan, setelah kita survei ternyata pemilih perkotaan itu lebih rendah, bisa lebih rendah pada kasus tertentu misalnya tingkat pemilihnya ketimbang pedesaan. Ini menarik saya kira. Mungkin saya dengan Pak NHS ini berencana untuk membangun tim secara nasional. Ya, nanti kita bisa melihat pada pemilu berikutnya, bisa Pak NHS ya, kita coba melihat survei di banyak tempat, dan saya kira mungkin datanya nggak perlu kan, karena data di KPU sudah tersedia dengan baik, tinggal kita bongkar nanti, ambil kota, buat pedesaan seperti apa, bagaimana partisipasinya itu. Tapi dalam banyak kasus saya melihat tingkat partisipasinya perkotaan justru di bawah 60%, sementara pedesaan itu di atas 60%. Rata-rata memang kita main di sekitar 60% untuk pilkada. Karena karakter pilkada, kemudian pilpres dan pemilu legislatif itu agak berbeda-beda. Yang tertinggi biasanya itu partisipasi di tingkat pemilu legislatif. Kenapa tinggi? Karena memang mobilisasi yang dilakukan oleh para kandidat bisa membuat tingkat partisipasi bisa lebih tinggi. Sementara untuk pilpres misalnya, karena ada jarak antara pemilih dengan pusat dengan presiden, membuat masyarakat biasanya itu agak sedikit apatis untuk memilih. Ya, lebih baik pergi rekreasi ketimbang memilih misalnya. Tapi untuk kasus tertentu lagi misalnya untuk pilkada kabupaten, terkadang ada antusiasme dari masyarakat untuk berpartisipasi karena ada kepercayaan bahwa penting artinya bagi saya untuk memilih seorang ini, karena orang ini yang akan memajukan daerah saya. Tapi untuk tingkat presiden biasanya termasuk yang terendah. Ya, yang tertinggi itu biasanya dalam banyak kasus itu pemilu legislatif, yang kedua tingkat partisipasi dalam pemilu kada, dan ketiga itu biasanya pilpres. Itu urut-urutannya terjadi. Nanti kita lihat lagi untuk pilkada berikutnya tahun 2024, karena 2023 itu ditiadakan. Saya kira itu atas usul, jangan-jangan atas usul Pak NHS juga saya kira, sehingga nanti 2024 akan dilakukan ya, bersamaan juga waktu tahunnya dengan
pilpres dan pemilu legislatif. Jadi membuat peta-peta seperti itu menarik juga bagi mahasiswa. Ringan-ringan saja, tapi saya kira datanya juga gampang didapat dari KPU, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan baru tentang dan membantah teori yang selama ini ada, bahwa partisipasi pemilu pedesaan itu lebih rendah daripada perkotaan. Dalam banyak kasus ternyata partisipasi pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Baik, itu tentang hipotesis. Bisa iya, bisa tidak, saya kira. Mendesain survei. Tahapan survei, identifikasi tujuan survei dan metode wawancara. Jadi, apa sih tujuan survei kita? Tadi awal sudah saya sampaikan. Apakah memang tujuan kita sekedar buat mendapatkan data tentang sesuatu saja? Apakah tujuan survei kita untuk mendapatkan data tentang persepsi publik mengenai seorang kepala daerah misalnya atau seorang kandidat? Dan dari situ kita mencoba membangun metode wawancara. Wawancara kita lihat juga banyak trik, saya pikir, karena dalam banyak kasus kita juga terkadang terlalu strict dengan wawancara, terkadang juga wawancara kita serahkan ke orang, suruh isi, dan di situ bias nantinya. Banyak orang nggak suka seperti itu. Wawancara yang lebih enak itu adalah wawancara yang barangkali sifatnya ya agak lebih santai ya. Kemudian, tapi itu juga kita melihat beberapa kawasan tertentu. Menentukan alokasi waktu dan budget. Ini juga budget penting, saya kira. Jangan sampai nanti keinginan kita terlalu luhur, terlalu tinggi, sementara pendanaan kita juga agak terbatas. Tapi dengan metode yang ada sekarang ini, saya kira sangat memungkinkan kita mensiasati budget tadi. Kenapa? Google bisa kita pakai. Kita bisa lakukan riset nasional, saya kira, dengan menggunakan metode Google ini, alat bantu Google tadi untuk mengirimkan banyak pesan gitu loh. Orang tinggal menjawab, kemudian kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan. Tapi dengan catatan metodologinya betul-betul kita perbaiki, kita mantapkan sehingga hasilnya tidak bias tadi. Menentukan fokus survei dan informasi yang ingin didapat dari survei. Menentukan populasi dan kerangka sampel. Ini penting. Menentukan populasi dan kerangka sampel. Kesalahan menentukan populasi, kesalahan dalam menarik sampel, itu hasil akan bias. Karena ini penelitian kuantitatif. Tergantung dari jumlah. Salah jumlah, salah penempatan orang misalnya, atau target, maka akan salah semuanya. Menentukan jumlah sampel dan teknik penarikan sampel yang dipakai. Membuat instrumen survei, kuesioner dan alat bantu. Alat bantu itu yang menarik adalah mungkin seperti recording misalnya. Sekarang saya sudah canggih, saya kira ya. Kalau dulu waktu masih zaman saya, ya kita pakai tape besar-besar itu kan, kita bopong-bopong tape itu untuk wawancara misalnya itu. Kalau sekarang kan tidak ya, cukup Anda sampai bawa HP kemudian simpan di kantong, maka lebih menarik ya, dengan sensitif yang lebih tinggi. Saya kira orang bisa diajak wawancara dan orang bisa terbuka. Berbeda halnya kalau tape yang kita bawa terbesar kita simpan depan orang yang kita tuju tadi itu, ya tentu orang akan juga sedikit berat ya, agak kaku lah ya. Tapi kalau secara diam mungkin kita maksudnya agak sedikit sembunyi kita melakukan rekaman itu menarik. Karena terkadang orang tuh merasa bahwa lebih lepas dia menyampaikan sesuatu ya, karena dia tidak melihat ada alat-alat yang kita coba siapkan itu. Padahal HP kita di kantong itu sudah merekam. Ya, kita bisa pancing dia dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan nanti kita bisa pancing. Kalau pertanyaan kita ajukan misalnya pada persoalan, Bapak kira-kira memilih siapa? 01 atau 02? Ya, tanpa ada semacam prolog, tanpa ada apa gitu loh. Sebenarnya pertanyaan mengenai itu bisa diganti dengan cerita-cerita lain gitu loh. Ya. Melihat kondisi sekarang misalnya kepemimpinan kita, menurut Bapak bagaimana? Karena atau ini sudah sangat bagus. Sehingga dengan kondisi seperti itu sudah kita punya bayangan bahwa sebenarnya target kita ini mendukung
kepemimpinan sekarang itu, mendukung kandidat misalnya, atau mendukung incumbent misalnya itu. Tidak harus jawab Anda dukung atau tidak incumbent itu. Sama halnya ketika kita tanya kepada orang persepsi dia mengenai keluarga berencana. Bapak mendukung enggak program sana? Oh iya, saya sangat mendukung. Kenapa jawabannya begitu? Karena dia merasa bahwa ini program pemerintah yang harus didukung sana. Tapi kalau pertanyaan itu Anda bungkus, Anda ganti dengan pertanyaan lain, ini Bapak nampaknya punya anak lumayan banyak ini Pak ya. Oh iya, anak banyak itu kan makin banyak anak banyak rezeki gitu. Persepsi dia tentang banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya bahwa dia itu menolak KB gitu. Itu kan menarik ya. Jadi kalau pertanyaan kita sodorkan, terkadang hasilnya bisa bias juga. Beda yang dia jawab, beda dengan yang sesungguhnya yang dia pikirkan. Jadi memang ada bagian juga dalam wawancara, maka bisa ada pelatihan wawancara di lapangan. Membuat instrumen survei, ada question bank tadi. Bisa kita lakukan pretest instrumen survei tadi. Ya, sekedar mengecek. Seleksi dan pelatihan untuk wawancara. Sama yang saya lakukan tadi. Biasanya kalau saya tim ke lapangan itu, saya lakukan seleksi, ya, mahasiswa yang biasa turun lapangan lakukan survei, kemudian saya lakukan pelatihan. Ya, karena bagaimanapun juga keberhasilan kita mendapatkan data di lapangan, baik melalui metode kuantitatif maupun kualitatif, sangat ditentukan oleh performance kita ketika kita sampai ke lokasi penelitian. Ya, yang perlu kita pahami pertama, adat istiadat dari masyarakat itu. Yang kedua, setelah bertemu dengan responden atau apa, karakter mereka juga. Sopan santun kita perlu kita baca. Anda masuk misalnya ke kawasan Baduy, ya perlu membaca karakter masyarakat Baduy seperti apa. Ya, sebelum masuk ke sana, sehingga kita masuk ke sana hadir, kita menjadi seorang seakan-akan menjadi partisipan gitu. Ya, kita menempatkan diri peneliti itu sebagaimana orang itu yang akan diteliti. Jangan datang ke desa kemudian membawa metode instrumen, kemudian bergaya orang kota gitu kan ya, bahasanya pun sulit dimengerti. Ya, kalau perlu kita memang perlu belajar bahasa logat daerah, ya kita belajar logat daerah itu. Ya, baru kita terjunkan ke sana, karena pendekatan-pendekatan itu lebih menarik. Keterbukaan dari responden itu akan lebih penting artinya ya, ketimbang yang lain bagi seorang peneliti. Kalau seorang peneliti harus menempatkan diri ya, posisi yang tepat. Ya. Sehingga responden juga bisa lebih welcome, bisa lebih terbuka. Ya, kita lebih familiar gitu. Saya tidak menceritakan ketika saya mencoba melakukan penelitian di kawasan masyarakat tradisional tertentu, ya, CAT misalnya dalam istilah sosial itu, komunitas adat terpencil misalnya, ya memang ada sekitar 2 bulan, 1 bulan 2 bulan kita mempelajari mengenai karakter masyarakat itu. Ya, baru kita masuk dengan pakaian yang agak mirip-mirip dengan kesukaan dia, membawa mungkin ya sedikit cindera mata yang dia suka gitu. Ya, membawa mie, terkadang juga mereka suka rokok kretek misalnya itu kan, ngobrol-ngobrol apa, sehingga suasananya lebih menarik gitu. Pewawancara juga tidak lagi membawa teks-teks kemudian minta karena mereka tidak akan bisa membaca bahasa tertentu misalnya kan. Ya, cukup dengan wawancara langsung, tapi kira-kira kerangkanya sudah dimiliki oleh periset tadi. Ya. Jadi sudah hafal pertanyaan 5 atau 10 itu kita sudah di luar kepala. Sehingga nanti rekamannya langsung masuk ke kantong kita melalui HP gitu. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang original dari sasaran kita gitu. Originalitas itu penting karena ini berkaitan dengan keakurasian kesimpulan yang kita tarik nanti. Wawancara lapangan, coding data. Yang ke-11 analisis data dan penulisan laporan survei. Izin sebentar saya baik, yang berikutnya tentang desain survei. Mendesain survei itu penting ya, karena ada jenis survei yang hanya dilakukan satu kali. Survei sekali waktu, cross sectional survei, satu kali kita lakukan survei. Ada survei kita lakukan dalam rentang waktu tertentu, itu dalam survei. Dan ini untuk perilaku politik biasanya tidak cukup dengan cross sectional survei tadi dengan satu kali. Apalagi pada masyarakat yang sedang berubah, ya, dinamikanya sangat tinggi,
pergeseran itu bisa terjadi, turbulensi juga terjadi, politik terjadi, maka persepsi juga terjadi, pendapat juga terjadi, pandangan juga terjadi. Pada masyarakat yang sudah high level politik, saya pikir masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, mungkin survei sekali waktu cukup untuk membaca persepsi mereka mengenai isu politik tertentu. Tapi pada masyarakat yang sedang berkembang seperti kita misalnya, maka sebenarnya tidak cukup hanya survei satu kali. Maka para peneliti biasanya membangun sebuah kerangka survei tentang waktu tertentu. Pemilu akan dilakukan 1 tahun ke depan. Peneliti bisa melakukan survei 3 bulanan sekali misalnya. Maka dibuat rancangan 4 kali survei, gitu kan? Longitudinal survei. Nah, survei ini nanti bermacam-macam lagi tadi. Kita buat 4 kali survei, bisa jadi populasinya sama, sampel berbeda. Kita bisa mengganti orang, yang tadinya si A menjadi si B, dengan populasi yang sama, target kita menjadi sama. Gitu. Namanya survei tracking, untuk melihat trennya seperti apa. Atau untuk melihat survei panel misalnya. Populasi sama, sampel sama. Melihat kecenderungan orang itu berubah pada waktu tertentu enggak. Dan mencari kemungkinan mengapa dia berubah. Bisa saja saya sebagai penggemar atau pendukung si A misalnya, sebagai incumbent, 2 survei pertama saya masih tetap kokoh untuk memberikan respon positif terhadap yang bersangkutan. Tapi survei ketiga saya mulai agak goyah. Itu loh. Bisa ya, bisa tidak. Bisa pikir-pikir jawabannya nanti. Karena ternyata ada variabel yang berpengaruh terhadap saya, sehingga saya menjadi pikir-pikir. Pertama itu mantap saya, mendukung si A. Misalkan pemilu diadakan hari ini, siapa yang Anda pilih? Si A. Berikutnya lagi si A lagi. Berikutnya lagi menjadi ragu. Itu loh. Nah, keraguan ini ternyata dalam 3 bulan terakhir, kondisi ekonomi kita semakin buruk. Gitu loh. Ada perilaku-perilaku yang dianggap tidak biasa dilakukan oleh seorang incumbent yang membuat seseorang menjadi agak ragu misalnya. Kemudian yang keempat, ternyata dia mantap kembali. Halo, Dapatnya sekian persen, survei ketiga sekian persen, survei keempat sekian persen. Ya. Maka 1 bulan kembali diperkirakan itu tidak akan bergeser terlalu jauh. Ini menarik saya kira survei panel. Kalau survei panel ini juga membutuhkan biaya yang cukup sih. Ya, cukup. Tapi dengan kemajuan teknologi informasi, ya, saya kira itu tidak lagi terlalu sulit. Bisa melalui telepon misalnya kita lakukan, pastikan bahwa pemilih itu memang kita bisa survei ulang, kita bisa membangun kerjasama dengan yang bersangkutan dan sebagainya. Kemudian setiap 4 bulan sekali kita lakukan. Banyak juga orang yang tidak ingin disurvei berkali-kali. Nah, itu butuh strategi dari peneliti untuk mendekati itu. Misalkan ya membantu pulsa tertentu misalnya. Jadi Bapak nggak usah repot Pak, mungkin 4 bulan sekali, 3 bulan sekali saya akan survei, akan saya isu dengan Bapak, ya pulsa Bapak akan saya menarik, kan pernah kami lakukan hal yang sama seperti itu dan akhirnya mereka bisa siap untuk dipertanyai dengan janji tertentu, jam sekian kami akan lakukan wawancara gitu. Ini mengganti, saya kira mengganti kehadiran. Aspek psikologis di sana. Kalau telepon terkadang kita bahasa tubuh yang berbeda. Ya, kalaupun konferensi, tapi pada masyarakat tertentu saya kira dengan kondisi sekarang Indonesia itu masih bisa terjangkau dan bisa menikmati telekonferensi itu dengan fasilitas yang biasanya melalui telepon itu peneliti tidak bisa membayangkan tapi kehadiran kita secara langsung di hadapannya kita bisa membaca. Ya. Jawabannya tadi itu serius atau setengah serius.
atau main-main gitu kan. Jadi itu kelebihan-kelebihannya. Tapi dengan segala kekurangan dan kelebihan tadi itu, saya kira penggunaan media teknologi itu bisa dimanfaatkan dalam rangka pembiayaan yang bisa diminimalkan. Yang ketiga adalah namanya survei cohort misalnya. Populasi sama, subpopulasi cohort sama, sampelnya berbeda. Jadi nanti pada titik sampelnya yang berbeda. Ini juga untuk melihat tren sebenarnya. Sampai sini dulu mungkin Pak Anu ada yang saya anukan? Ya. Ada yang mau didiskusikan? Saya lupa tadi memberikan ruang lah. Banyak Pak Andi. Ruang. Ya, baik. Bisa diturunkan Pak Andi materinya biar terbaca di kolom. Terima kasih Pak Dr. Andi Yusra ya atas presentasi yang menarik ini ya. Ada beberapa pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya 5. Ada yang panjang, ada yang singkat. Bisa diturunkan aja Pak Andi. Sebentar, saya lagi mencari ini. Oke. Ya. Oke. Saya bacakan Pak Andi ya. Oke Pak. Pertama dari mahasiswa Mercu Buana Jakarta ya. Ada 3 bias yang dikenal di dalam jajak pendapat. Pertama bias non-respons, kedua bias respon, dan yang ketiga adalah bias cakupan. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga survei supaya jajak pendapat yang dilakukan tetap valid secara metodologis, dan kesalahan apa yang biasanya terjadi dalam jajak pendapat tersebut. Mau satu persatu atau langsung Pak Adi? Karena panjang-panjang, ada berapa panjang? Ya, waktu kita memang agak sedikit sempit tadi ya. Saya coba Ya, Pak Andi. Ya, satu apa tadi Pak? Tentang bias. Ya, tentang bias itu ada 3 yang dikenal dalam jajak pendapat: bias non-respon, bias respon, dan bias cakupan. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga survei jika menemui hal itu ya, supaya tetap valid secara metodologis, dan kesalahan apa yang sering terjadi dalam jajak pendapat tersebut. Di kolom chat ada itu Pak Andi. Coba saya buka ya. Ya, tapi saya bacakan. Karena saya pindah komputer dari apa namanya, saya masih menyesuaikan diri. Waduh, Pak NHS ini. Iya. Ada dibacakan ya Pak? Dibaca membuka chatnya. Biar saya baca aja nggak Pak Andi? Apa-apa. Waktunya mendekati ke jam 10 masalahnya. Ya. Yang kedua? Yang kedua, apa perbedaan yang paling jelas antara quick count dan exit poll? Bagaimana metode keduanya? Gitu ya. Mau satu persatu atau langsung semuanya Pak Andi? Halo Pak Andi. Ya lanjut Pak. Lanjut. Halo. Ya. Yang ketiga dari penghulu ini, metodologi adalah rujukan survei, exit poll, dan quick count. Di era now banyak survei, quick count pesanan demi uang hasilnya, juga sesuai dengan imbalannya.
Contoh dalam kasus Pilgub Jabar, DKI, semua survei meleset. Apa penyebabnya? 3 itu dulu Pandi, karena pertanyaan berikutnya agak panjang nih. Secara singkat saja jawabannya. Oke, baik, makasih. Saya ada 3 pertanyaan tadi tentang pertama tentang bias non-respon, respon dan cakupan. Yang kedua perbedaan quick count dan exit poll tentang metodologinya dan apa penyebab. Saya ingin mencoba membuat rangkaian yang bisa menjawab ketiga persoalan ini. Begini, dalam dunia akademik sesungguhnya jejak pendapat itu adalah untuk mengukur opini publik. Kita lakukan jejak pendapat itu untuk mengukur opini publik. Tapi dalam perkembangan ternyata dapat dibuat, disimpulkan, kemudian dipublish dalam rangka membentuk opini publik. Ini menarik ini. Jadi jejak pendapat itu dalam kerangka mengukur opini publik. Di dalam prakteknya banyak kasus jejak pendapat dilakukan untuk membentuk opini publik. Maka terkadang survei-survei tentang elektabilitas ya dilakukan, ya, apalagi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak secara transparan mengemukakan mengenai siapa pendonor, membentuk opini publik. Saya pernah membuktikan itu, ya, sebagai lembaga yang memang non-profit, lebih independen, ya, membuktikan bahwa ternyata ini sebuah permainan gitu. Saya yang menyebutkan banyak lembaga-lembaga yang ketika bertarung antara Ahok dengan pertarungan di Pilgub DKI beberapa waktu lalu tadi, kita bisa lihat mana yang kredibel dan mana yang tidak kredibel. Apa yang sampaikan tadi di Jawa Barat, di mana-mana, banyak dari saya pikir hasil-hasil itu ternyata tidak realistik. Tapi banyak juga kasus memang dia dikondisikan sedemikian rupa untuk membentuk opini, dan dia berhasil membentuk opini. Dan yang menarik dalam kasus perilaku pemilih kita di Indonesia, ada satu kecenderungan secara psikologi politik adalah memilih kita cenderung lebih safety. Ya. Menurut hasil pendapat si A, si B, si B, ternyata si A yang akan keluar sebagai juara. Pemilih banyak yang punya kecenderungan, ya sudahlah, itu aja kita dukung. Jadi lebih pemilih itu kita tuh tidak ingin cenderung untuk mengambil resiko berlawanan arus, ya, tapi lebih memilih yang aman. Ya sudahlah, ini karena memang kecenderungan sudah seperti itu, ya sudah saya ikut memilih itu. Bisa jadi kalau kecenderungan itu terjadi, ya, seorang yang memang dikondisikan posisi satu. Betul. Dan saya juga membaca, ya, mensinyalir, pertama, ya memang terbatas saya kira lembaga-lembaga survei yang memang pensi. Termute Pak Andi. Termute Pak Andi. Ya. Halo? Ya, sudah. Saya menaruh harapan baik terhadap beberapa lembaga yang saya ingin katakan dan menjadi pemula melakukan survei Quickcount ini seperti LP3S, saya kira itu bagi saya menaruh harapan baik ke depan, termasuk lembaga yang awal-awal dulu memprakarsai dilakukannya Quickcount di Indonesia pada masa masih zaman Orde Baru, bahkan pemilu 97 misalnya. Itu sudah dilakukan Quickcount, tapi tidak dipublish waktu itu hasilnya, dan apa yang terjadi itu tidak terjauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh LP3S. Namun banyak juga lembaga yang memang sudah menjadi bagian dari kepentingan
incumbent didesain sedemikian rupa dan ya memang untuk membentuk opini tadi itu. Nah, termasuk yang terjadi sekarang ini tentang Pilpres 2024 misalnya. Kita bisa melihat banyak lembaga yang sudah mulai muncul melakukan itu, dan saya sedikit menyampaikan bahwa teman-teman saya ada di beberapa titik, ya, di beberapa titik yang mencoba untuk mendorong kandidat, ya, berdiskusi dengan saya. Salah satu strategi mereka adalah memang sedang mencari lembaga-lembaga survei yang memang bisa dijadikan bagian daripada tim pemenangan itu. Jadi tim pemenangan itu dalam kerangka yang diciptakan tadi itu. Bagaimana dia membuat survei, dan itu memang tidak terbuka. Paling kalau dia buka di publik itu tentang metodologi. Metodologi juga kan kita nggak bisa membuktikan apakah metodologinya dengan tingkat kepercayaan 95% misalnya sampai error 5%, apa iya gitu loh ya terjadi. Bahkan mereka sangat tertutup dengan pembiayaan gitu loh. Padahal kalau kita mau jujur, seharusnya kan mereka hadir dengan pembiayaannya, disampaikan apa tujuan risetnya, siapa membiayainya, kerangka metodologi seperti apa, dan ada semacam saluran bagi publik untuk membuktikan tentang metodologi itu misalnya. Ketika dia menarik sampel misalnya 1.300, katakanlah sampel, apa iya 1.300? Ya. Ada anggota yang pernah saya pakai untuk riset misalnya di lembaga saya, yang pernah dipakai lembaga riset lain. Dia bilang, Bang, kesulitan kami setelah masuk ke ruangan ruangan khusus itu, kami sudah lepas tangan. Data yang kami olah dari banyak daerah, banyak titik, kemudian kami rumuskan, kami serahkan ke bos misalnya, dan bos membawa ke dalam ruangan, dan kami sudah nggak tahu apa hasilnya setelah itu. Gitu loh. Jadi ada semacam seperti itu. Dan banyak lembaga survei yang memang sudah menjadi bagian dari tim pemenangan. Gitu. Maka yang terbaik adalah kita coba mengikuti, membaca bahwa lembaga survei yang independen, yang memang non-profit, ya, kalaupun dia memang dibiayai oleh lembaga, biasanya lembaga internasional yang tidak punya kepentingan, ya. Tapi saya juga agak sedikit bertanya, kira-kira apa iya ada lembaga internasional yang mau ikut, kemudian tidak punya kepentingan? Rata-rata mereka juga punya kepentingan sih. Ya, tapi kepentingan yang kira-kira tidak dalam kerangka pertarungan itu sendiri gitu. Barangkali bisa dilakukan. Jadi teman-teman yang biasa ikut dalam survei itu biasanya memang menaruh tingkat kepercayaan sangat rendah kepada lembaga survei tertentu yang menjadi bagian dari tim pemenangan. Nah, kalau lembaga survei itu bukan bagian dari tim pemenangan, saya kira itu agak menarik untuk dilihat hasilnya. Namun persoalan kita di Indonesia adalah keterbukaan metodologi, pembiayaan dan tadi itu yang tidak ada, sehingga memang menjadi pertanyaan bagi kita mengenai hasilnya itu juga. Ya, jadi baik itu tidak terjadi di Jawa Barat ya. Saya kira di Jakarta juga terjadi, di banyak daerah terjadi, di Riau juga terjadi. Saya dapatin teman-teman melakukan itu. Ya, saya katakan bahwa, dan sampai ketika saya sampaikan tadi di awal, ya, saya kira teman-teman dari Kemendagri kemarin minta ke tim saya, ke tim UNAS untuk lakukan riset, karena padahal riset mengenai itu sudah sampai 10-an saya kira, ya, dikeluarkan oleh lembaga gitu. Tapi ingin melihat, saya kira teman-teman ini ingin mendapatkan pembanding dari riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya, kami katakan bahwa kami lakukan riset apa adanya loh ya, betul ya, apa adanya ya. Dan itu memang mereka butuhkan apa adanya itu gitu loh. Artinya mereka selama mendapatkan yang tidak apa adanya gitu loh ya. Data itu baru mereka percaya, oh ternyata persepsi masyarakat di sekitar sini begini ya, begini loh ya. Jadi di mana kira-kira ya, kami punya kelemahan. Jadi memang komprehensif kami lakukan. Kami tidak mendukung kelompok-kelompok B, tapi hasil lapangan potretan kami yang kami kemudian rangkum, kami serahkan ke kementerian bahwa ini ke depan perlu diperbaiki. Persepsi publik mengenai politik nasional. Oke. Teman-teman itu masih menaruh perhatian itu. Itu yang pertama, berkaitan dengan yang terakhir tadi. Sedangkan quick count dan exit poll, saya kira tadi sedikit. Memang bahan itu belum sampai, bahan itu sudah saya siapkan. Nanti akan saya kirim ke PNHS. Saya sudah siapkan itu mengenai exit poll. Dari sisi metodologi sebenarnya tidak ada perbedaan penting antara survei, kemudian quick count dan exit poll. Sasarannya yang berbeda. Kalau survei dilakukan di awal untuk lakukan prediksi terhadap sesuatu isu politik, kalau pemilu tentang pemilu, sementara quick count memang dilakukan real ya, terhadap hasil pemilu sendiri ya, secara terbatas dengan metodologi yang hampir sama tadi.
menentukan kalau kita umumnya menggunakan multi-step random sampling. Kenapa multi-step? Karena tadi karakter berbeda-beda. Sasaran itu tidak homogen gitu loh. Responden tidak homogen. Daerah wilayah juga demikian itu. Jadi multi-step dilakukan. Nanti saya akan berikan contoh. Dan itu kalau exit poll ya kecenderungannya lebih memilih untuk menelusuri terhadap pemilih yang sudah memberikan suaranya, apakah terjadi pergeseran misalnya, bagaimana persepsi mereka ya, terhadap kepemimpinan, terhadap si A, si B, macam-macam tadi itu loh. Itu bisa ditelusuri dari exit poll. Gitu. Jadi saya kira itu metodologinya. Bahan itu sudah saya siapkan, tapi tadi saya lagi banyak ke bahas tentang survei karena memang induknya di survei. Yang pertama tadi tentang bias non respon, bias respon dan bias cakupan. Intinya adalah metodologi lagi-lagi. Tentang respon bisa bias misalnya juga tergantung juga dari bagaimana kondisi dari peneliti ketika dia turun ke lapangan. Mengajukan pertanyaan secara formal dan informal berbeda. Saya tadi punya gagasan, peneliti ketika kita latih untuk turun lapangan, pertama memahami mengenai adat. Ya. Adat istiadat, kemudian kondisi daripada sasaran sendiri, agar nanti respon mereka juga bisa lebih positif, ya, tidak memberikan sesuatu yang memang meragukan gitu loh. Pertanyaan yang kita ajukan secara normatif itu juga kemungkinan biasnya itu tinggi. Ya. Tapi kehadiran kita secara informal, kemudian pertanyaan kita tidak secara normatif kita lakukan, bisa kita mendapatkan informasi yang lebih baik. Cakupan seperti itu juga saya pikir. Cakupan itu kaitannya nanti supaya tidak terjadi bias, saya kira saya sarankan kalau untuk survei dan Vicon misalnya juga maupun exit poll, ya kita menggunakan metode sampling multi-step random sampling tadi. Karena itu perpaduan antara stratified dengan clustering. Jadi clustering itulah kita mencoba memasukkan unsur kewilayahan, betul-betul tercakup semua. Kemudian stratified itu memang agak bertingkat dia. Ya, dari provinsi, kemudian turun ke kabupaten, turun ke kota, turun ke kecamatan, turun ke desa. Dan situ nanti kita tentukan siapa-siapa yang akan menjadi responden kita. Ya, di penelitian yang sifatnya umum saja, menarik sampel bahwa di Indonesia ada sekian populasinya, kemudian tidak mencoba membuat clustering juga, biasanya dalam studi politik itu kita akan bias. Kenapa? Contoh kasus misalnya, ada penelitian yang dilakukan oleh teman dari Jakarta kemarin itu, waktu melakukan penelitian mengenai pemilihan gubernur Riau tahun 2019. Ada satu wilayah namanya wilayah Kampar, Kabupaten Kampar. Ya, Kampar itu dengan populasi sekian, kemudian clusteringnya itu memang di tingkat kabupaten diambil, karena ini provinsi belakang provinsi, dan dia berhenti di kabupaten. Itu loh. Dia tidak turun sampai ke tingkat kecamatan atau desa untuk mengambil sampel, menentukan sampel. Saya katakan bahwa itu akan bias wilayah nantinya, cakupan, terutama cakupan kewilayahan. Kenapa? Karena di wilayah Kampar itu sesungguhnya ada 3 tipologi pemilih di sana. Pemilih pertama itu Kampar kanan, Kampar kiri, dan Kampar tengah. Kampar kiri, Kampar kanan ini banyak ya, pemilihnya itu berasal dari daerah Jawa, orang kita Jawa, kata orang Melayu. Daerah trans. Ya. Dan ini punya tipologi pemilih, mereka sudah cukup kuat gitu loh. Rata-rata kalau di Sumatera, pemilih dari kawasan trans itu kuat memilih ke PDIP atau calon PDIP misalnya. Kemudian di Kampar kanan ada lagi juga wilayah bekas trans, tapi di sana pemilihnya itu tidak otonom. Karena di sana wilayah perkebunan, ya, pemilih mereka itu disubordinasi oleh para pengusaha perkebunan itu. Jadi siapa yang bisa mendekati pemilu penguasa atau pengusaha sana, bos pengusaha itu, maka dia akan mendapatkan suara gitu loh. Sementara yang di sebelah kirinya itu lebih umum sifatnya. Ya, memang daerah trans juga tapi lebih umum sifatnya gitu. Tapi tipologinya gitu. Sementara di tengah ini kuat untuk pemilih Melayunya. Dan itu juga sudah punya persepsi sendiri mengenai kepemimpinan, soal kepemimpinan, asal usul kepemimpinan. Ya, jadi calon-calon yang berasal dari Jawa, dari Minang, dari Melayu, ya, itu akan mendapatkan porsi-porsi khusus di 3 tempat ini gitu loh. Tengah itu lebih kuat Melayu, kemudian kanan kiri ini
Ya, satu ke yang kiri kuat ke arah Jawa, yang kanan tergantung dari perusahaan terkadang. Ya. Tapi clusteringnya itu kita ambil tingkat cakupan hanya wilayah kabupaten, ya, kemudian kita ambil sampel misalnya sekian, tentukan sampel sesuai dengan populasinya, maka kita akan kehilangan ada bias di sana terjadi. Nah, ini ya penting juga saya pikir ya, untuk menurunkan itu ya, kalau tingkat provinsi paling tidak menurut saya turunkan ke tingkat kecamatan atau kelurahan dan desa. Kalau untuk tingkat nasional paling tidak turun sampai ke kabupaten. Gitu loh. Untuk mendekatkan itu saya pikir. Itu penarikan sampel untuk tingkatan kalau kita pakai multi-step random sampling. Tapi umumnya penelitian itu terbanyak menggunakan multi-step random sampling yang sesungguhnya penggabungan daripada stratified dan clustering sehingga bisa lebih komprehensif. Andi, pertanyaan masih banyak nih, Pak Andi. Di Pak. Saya bacakan aja. Ya. Saya bisa jawab via nanti gimana? Bisa? Bisa, tapi cepat aja ini pertanyaan saya singkatkan aja ya. Ya. Berkenaan dengan metodologi survei, beberapa waktu yang lalu survei elektabilitas cenderung lebih fokus pada tokoh yang berpeluang menduduki kursi eksekutif, sedangkan dalam pengamatan penanya itu ya sulit sekali menemukan survei elektabilitas tokoh-tokoh yang berpeluang duduk di legislatif dalam pileg. Nah, pada prakteknya dalam pileg mayoritas masyarakat belum terlalu mengenal calonnya, sehingga masyarakat hanya memilih karena politik uang, partai, nomor urut calon, dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah memungkinkan melakukan survei elektabilitas calon DPR RI dan DPD, sedangkan calon anggota legislatif pun jumlahnya tidak hanya 2 atau 3. Nah, bagaimana pendapat Pak Andi? Ya, jadi begini, survei untuk itu bisa dilakukan karena bagaimanapun ketika untuk seorang calon anggota DPR RI itu survei bisa dilakukan di dapil. Yang bersangkutan itu berasal dari dapil mana, jadi diturunkan ke tingkat dapil itu. Ada satu provinsi seperti Riau misalnya hanya 2 dapil, Sumbar hanya 2 dapil misalnya. Ya jadi fokus kepada dapil itu. Dapil itu sekitar 5 sampai 10 misalnya kabupaten kota. Jadi fokusnya ke sana. Jadi tidak harus nasional ya. Karena bagaimanapun yang memilih mereka nanti adalah pemilih di dapilnya gitu. Jadi kita fokuskan ke dapilnya. Nanti di dapilnya nanti ya bisa kita lakukan clustering sekira stratified untuk lakukan itu. Intinya adalah bahwa melakukan survei pada kasus-kasus kita di Indonesia memang menurut saya tingkat akurasinya itu memang di bawah 50%. Karena tadi dinamika pada masyarakat, kemudian faktor SDM juga, di samping faktor-faktor non politis lain, non politis lain seperti serangan Fajar ini sangat-sangat merusak demokrasi kita. Nah itu terjadi di banyak daerah. Maka banyak sekali muncul calon-calon yang kemudian terpilih bahkan tidak pernah turun berkampanye. Saya dapat itu dalam pemilu 2019 yang lalu. Ya, beberapa provinsi saya dapati tokoh itu bahkan tidak dikenal oleh publik, bukan orang dari wilayah itu, tidak pernah turun ke lapangan, tapi kemudian terpilih menjadi dalam catatan saya dan teman-teman setelah menelusuri tadi permainan itu banyak terjadi di kawasan-kawasan perkebunan misalnya. Suaranya yang luar biasa gitu. Karena tidak harus turun ke sana. Cukup kumpulkan mandor-mandor misalnya atau pemilik lahan misalnya, maka dia sudah bisa mendapatkan suara itu. Nah, di samping juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ada faktor juga keterlibatan dari penyelenggara pemilu di sana. Apa yang dilakukan oleh DKPP saya kira menghukum banyak sekali tempat ya teman-teman di penyelenggara pemilu tadi itu kaitannya dengan perilaku yang dilakukan oleh teman-teman di penyelenggara pemilu yang melakukan perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya dilakukan itu. Tapi menurut saya memang terjadi banyak sekali persoalan yang membuat sehingga terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Beberapa provinsi yang saya survei 30-40% bahkan calon itu tidak dikenal publik, tidak berkampanye, tapi kemudian duduk di Senayan menjadi calon dari kawasan. Saya kira ini. Andi. Kalau ada kita bisa chat nanti, saya akan balas. Ya. Tapi pertanyaan terakhir nih, Pak Andi. Pertanyaan dari Valentino Sakti, panjang ini, tapi saya persingkat saja. Terkadang responden yang ingin kita teliti memiliki psikologis
atas situasi dan kondisi yang berbeda. Ada suasana hati. Saya juga pernah melihat bahwa kondisi itu juga mempengaruhi keputusan dalam menjawab survei. Nah, pendapat Pak Andi? Ya, itulah saya sarankan pentingnya peneliti turun ke lapangan, karena di lapangan itu kita bisa merasakan suasana kebatinan dari responden. Beda halnya melalui telepon misalnya. Ya, selama ini kan bias tertinggi karena persoalan banyak dilakukan dengan cara melalui telepon misalnya. Tapi peneliti lapangan, ya, terutama yang kualitatif, memang wajib hukumnya untuk turun ke lapangan, karena terkadang suasana kebatinan itu lebih penting ketimbang jawabannya sendiri. Jawaban mungkin dia akan dukung si A, tapi dalam prakteknya, dalam argumentasinya, sesungguhnya dia sangat tidak suka dengan si A. Ya. Maka sesungguhnya itulah persepsi dia sebenarnya ketika suasana kebatinan itu yang kita tangkap gitu. Itu terutama tuh yang kualitatif itu memang wajib hukumnya untuk turun ke lapangan, karena bagaimanapun psikologi politik itu sangat berpengaruh bagi seorang peneliti untuk merumuskan temuan-temuan di lapangan. Karena terkadang perkataan itu berbeda dengan narasi secara total yang kita tangkap dalam sebuah diskusi. Tapi strategi yang menarik adalah lakukan FGD, paralel kita lakukan juga questionnaire. Questionnaire kita sebarkan dengan teknik yang sesuai dengan standar. Kemudian FGD kita lakukan, kita padukan antara opinion leader tadi, pendapat itu tadi, kualitatif, kemudian juga kita lakukan dengan kuantitatif. Insya Allah itu akan saling mendukung. Oke. Thank you Pak Andi atas ceramahnya dan sangat panjang, saya kira penjelasan dari Pak Andi. Terima kasih Pak NHS. Ya, saya atas nama mahasiswa dan teman-teman di Prodi ingin ucapkan terima kasih Pak Andi ya atas kesempatan yang berharga ini. Mudah-mudahan kita bisa soal lagi dalam kesempatan lain. Amin. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan ini. Dan sekaligus saya tutup. Saudara-saudara, kita tutup kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan soal lagi, tapi mungkin pekan depan kita tiadakan untuk sementara waktu. Kita schedule setelah Lebaran, soalnya pekan depan, Rabu depan itu adalah malam Lebaran. Nanti kita akan masih ada 2 pertemuan yang akan kita gelar. Sekali lagi untuk malam ini pembicara Pak Dr. Andi Yusran. Terima kasih saya ucapkan salam untuk teman-teman di UNAS, terutama di FISIP UNAS, ya, Universitas masuk yang paling tua di Indonesia ya. Terima kasih Pak Adi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.